Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania. Di bulan Ramadan kali ini, saya akan membacakan cerita tentang Sean dan Paman Gilroy. Bangun Sean, sudah waktunya untuk sahur dan bersiap-siap salat subuh. Suara lembut dan tegas ayah Sean membangunkan lelapnya tidur di dini hari. Ini tidak adil ayah. Mengapa hanya aku saja yang harus ikut berangkat subuh? Mengapa Kak Fiona tidak? Jawab Sean pada sang ayah. Setiap pagi ia selalu bangun dengan wajah sebal karena harus bangun pagi sekali. Ayo, laki-laki soleh salatnya berjamaah di masjid. Tidak ada masjid, musola pun bisa menggantikan. Kamu yakin tidak mau bertemu dengan teman-temanmu lain di sana? Nanti tertinggal lagi tilawahnya. Bujuk ayah Sean sudah siap untuk berangkat ke musola tak jauh dari tempat tinggal mereka. Di Dublin, ibu kota Republik Irlandia, memang tak banyak yang beragama Islam. Namun, komunitas pemeluk agama Islam di sini membuat musola di salah satu gedung pertokoan dan menjadi tempat berkumpulnya para pemeluk Islam. Beruntungnya mereka di Dublin sudah terdapat Dublin Moscow, salah satu masjid besar yang ada di Irlandia. Namun, karena lokasinya sekitar 30 menit dari rumah keluarga Sean, lebih sering sholat di musola. Suasana di dini hari begitu sejuk, peralihan musim semi menuju musim panas, menjadikan udara tersedingin musim salju. Tapi cukup membuat Sean berat untuk meninggalkan selimut menghangatkannya. Sekitar pukul 2:30 pagi, ibu Sean sudah menyiapkan bubur kentang yang gurih, sosis dan telur mata sapi, makanan favorit Sean dan kakak perempuannya, Fiona. Bolehkah aku tidak sahur hari ini, Ibu? Aku ngantuk. Mungkin lebih baik aku siap-siap ke musola saja. Lagi pula biasanya kita juga jarang sarapan. Minum susu coklat hangat sudah cukup. Usul Sean mencari alasan agar bisa tidur kembali, Bilang saja kamu malas, Sean. Memang kamu bisa menahan lapar kalau tidak sahur dulu. Teman-teman di sekolah nanti siang pasti akan membuka kotak bekal mereka, makan roti sandwich yang menggiurkan. Pasti kelihatannya enak sekali. goda Fiona pada Sean yang masih bermalas-malasan dengan wajah kesal. Akhirnya Sean mengurungkan diri untuk tidak sahur. Mengingat teman-teman di sekolahnya kebanyakan tidak berpuasa karena tidak menganut agama Islam, akan berat rasanya bila perutnya tidak diisi dulu. Namun wajah sebal dan marah tetap terlihat di wajah Sean. Masih kesal dengan terganggunya tidur Sean tadi. Di Dublin, sholat subuh pada bulan Ramadan sangat pagi, yaitu sekitar pukul 3. Sedangkan sholat maghrib di sana adalah sekitar pukul 9. Lebih malam dari di Indonesia. Setiap asar selama bulan Ramadan, anak-anak muslim berkumpul di musola untuk belajar mengaji. Mereka dibimbing oleh salah satu imam musola asal Arab yang sudah lama tinggal di Irlandia. Mereka mengaji dan juga mendengarkan ceramah hingga mendekati azan maghrib kebanyak sehingga puasa tidak terlalu terasa berat. Akhirnya datang juga pukul 8. 1 jam lagi Sean, kamu bisa, hibur Sean pada dirinya sendiri. Pulang bersama sang ayah dan Fiona dari musola. Besok kita ke rumah Paman Gilroy. Ya, kita akan bergabung bersama teman-teman kita yang kurang beruntung. Ajak ibu Sean sambil menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Sean belum pernah ke rumah pamannya yang satu ini. Paman Gilroy masih satu keluarga dengan ibu Sean, tetapi berbeda agama. Meskipun begitu, hatinya sangat baik dan senang dengan anak-anak. Saat ini ia mengelola panti asuhan yang jaraknya sekitar 40 menit dari rumah Sean. Saat berbuka puasa telah tiba, Sean, Fiona beserta kedua orang tua mereka berdoa bersama dan berbuka dengan air mineral terlebih dahulu. Sudah terlihat sup, ikan, pasta dan puding roti yang menyegarkan di depan mata Sean dan Fiona. Sambil berbuka puasa, ayah bercerita tentang rencana kunjungan mereka ke panti asuhan Paman Gilroy.
Keesokan harinya setelah menunaikan sholat asar, berangkatlah Sean sekeluarga ke panti asuhan Paman Gilroy dengan mobil pribadi mereka. Sesampainya di sana, Paman Gilroy dan istrinya menyambut hangat kedatangan mereka dan langsung mempersilakan masuk. Ibu Sean sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk dimasak, sedangkan ayah Sean membawa turun buku-buku untuk dihadiahkan ke teman-teman di panti asuhan. Fiona dan Sean juga tidak mau kalah, membantu mereka membawa turun beberapa bingkisan lainnya berisi baju dan sepatu untuk diberikan pada teman-teman panti asuhan di Irlandia. Makan malam biasanya dimulai pada pukul 8 menjelang azan maghrib. Fiona membantu memasak di dapur dan Sean menemani ayahnya berputar-putar mengelilingi panti asuhan bersama Paman Gilroy. Untuk menghormati Sean dan keluarganya yang sedang berpuasa, Paman Gilroy menjadwalkan makan bersama pada pukul 9 saja, tepat dengan jam berbuka puasa. Saat makan malam tiba, anak-anak sudah berkumpul di meja makan besar untuk berdoa bersama. Sean dan Fiona ikut berdoa bersama dengan cara Islam, duduk bersama para kakak dan adik yatim piatu. Tak disangka, Sean merasa sangat senang berada di tengah-tengah teman-teman panti asuhannya. Meskipun baru kenal, mereka langsung bercanda bersama dan merasa dekat seperti sahabat. Begitu pula dengan Fiona. Teman-teman perempuannya di sana senang sekali dibantu untuk memasak makan malam. Kali ini mereka bisa mencicipi makanan enak buatan ibu dari Sean dan Fiona. Malam semakin larut. Usai makan malam dan melaksanakan sholat maghrib, Sean dan keluarga pamit untuk pulang kembali ke rumah teman-temannya di panti asuhan. Sangat senang dikunjungi, bahkan dibawakan baju dan sepatu baru oleh Sean dan Fiona. Meski berbeda agama, tak ada alasan bagi keluarga Sean untuk tidak membantu teman-temannya yang kurang beruntung. Dalam perjalanan pulang, banyak pertanyaan dari Sean dan Fiona yang muncul setelah bertemu dengan teman-teman seumurannya. Sean masih membayangkan betapa sedihnya bila kehilangan ayah dan ibunya. Ia merasa beruntung sekali menjadi salah satu anak yang masih diberi kesempatan untuk memiliki keluarga yang utuh. Keesokan harinya seperti biasa, Sean bangun lebih awal walaupun badan masih terasa lelah karena perjalanan pulang di malam hari. Sean kali ini sangat semangat untuk ikut sahur bersama keluarganya. Wah, anak ibu yang soleh sudah bangun, alhamdulillah. Ada apa ini? Tiba-tiba berubah. Tanya ibu Sean, kaget melihatnya bangun lebih pagi dan tanpa dibangunkan. Aku bersyukur dan senang sekali, Ibu, karena Allah sudah memberikanku keluarga yang lengkap, bisa sahur dan buka puasa bersama. Sean janji tidak akan sulit lagi dibangunkan dan tidak akan marah-marah lagi bila dibangunkan pagi. Sean, jawab Sean sambil tersenyum. Fakta unik kebiasaan dan budaya Ramadan di Irlandia. Tak seperti di Indonesia, penduduk Muslim di Irlandia hanya sebesar 1,1% dari populasi. Tidak ada tradisi membangunkan orang untuk sahur di sana. Namun, salah satu budaya Indonesia yaitu berbuka bersama adalah hal yang juga dilakukan di Irlandia. Umumnya dilakukan di masjid atau musola terdekat, di mana umat Islam dari berbagai negeri berkumpul. 2. Irlandia memiliki 4 musim pada bulan Ramadan. Biasanya jatuh pada peralihan musim semi dan musim panas. Udara di sana tidak terlalu dingin maupun panas, cukup nyaman untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. 3. Karena letaknya yang berada di utara, Irlandia memiliki jam siang yang sangat panjang. Sholat subuh di sana sekitar jam 3 pagi di bulan Ramadan dan sholat maghrib baru bisa dilakukan sekitar pukul 9 malam. Oleh karena itu, lama berpuasa di Irlandia adalah sekitar 18-20 jam. Meskipun panjang, warga Muslim Irlandia sudah terbiasa dengan hal tersebut
karena pada umumnya makan malam diselenggarakan sekitar pukul 8 malam. Wah, kita harus bersyukur hidup di negara Indonesia yang lama berpuasanya hanya sekitar 13-14 jam saja. 4. Keluarga muslim di Irlandia merupakan gabungan dari berbagai negara. Sebagian adalah orang Irlandia dan yang lainnya ada yang lainnya yang keturunan Arab, Turki, Malaysia, India, dan negara lainnya yang memang berziarah dari negara asalnya. Dia berbuka puasa bersama dengan tetap menjadi pilihan yang dimakan pembuka. Makanan pokok di Irlandia adalah kentang, sehingga pada saat makan besar selalu ada variasi masakan kentang di daerahnya. 5. Agar lancar beribadah puasa selama bulan Ramadan di Irlandia, sebaiknya atur energi agar tidak banyak terbuang. Hindari beraktivitas fisik yang berlebihan, berteduh di siang hari, dan sempatkan untuk beristirahat agar puasa dapat dilalui sampai maghrib. Untuk mengisi waktu, berkunjung ke masjid atau musala sambil menunggu datangnya maghrib bisa menjadi pilihan di sana. Kita dapat mendengarkan ceramah atau membaca Al-Quran. Dengan begitu, waktu kita tak banyak terbuang sia-sia, bahkan bisa menambah pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.